Oke, jadi di sini kalau kalian mau mencairkan dana PSU ke kantor pos Indonesia, kalian harus membawa pertama KTP, kemudian ada surat undangan sebagai bukti kalian dinyatakan sebagai penerima PSU 2022. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dharma Anggar Putri di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian di sana baik-baik aja ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai pencairan dana PSU melalui kantor pos Indonesia. Oke ya teman-teman. Nah, tahap 2 pencairan PSU telah dibuka ya. Ya, mengutip dari salah satu portal berita seperti ini ya teman-teman. Ini Ibu Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia mengatakan bahwa ada banyak pekerja yang belum tersalurkan dana PSU-nya. Salah satu alasannya karena mereka tidak memiliki rekening bank Himbara. Nah, beliau menyampaikan solusinya nanti akan diberikan opsi, yaitu disalurkan melalui PT Pos Indonesia dengan dibukakan buku rekening Giro Pos secara kolektif ya teman-teman. Nah, sistem pencairan dana PSU melalui PT Pos Indonesia ini memang masih simpang siur ya teman-teman. Di Twitternya PT Pos Indonesia juga ada beberapa Twitter yang sebelumnya sudah di-share kemudian dihapus kembali. Nah, adminnya juga bilang kalau menunggu instruksi dari Kemenaker terlebih dahulu. Bu Ida Fauzia ini juga mengatakan kalau dana PSU-nya disalurkan melalui PT Pos, kemungkinan sistemnya akan sama dengan penyaluran dana sosial lainnya ya teman-teman. Lantas pencairan dana PSU di kantor pos itu ada beberapa macam sih teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di skema ini telah dijelaskan kalau pencairan dana PSU melalui kantor pos itu dijelaskan bahwa pencairan dana PSU melalui PT Pos Indonesia itu dengan cara melakukan pembukuan rekening pos giro secara kolektif untuk seluruh penerima PSU. Nah, ini masih belum ada pernyataan yang benar-benar valid ya teman-teman. Di sini aku masih belum mengetahui pembukuan rekening pos giro secara kolektif itu dilakukan oleh perusahaan kita atau bisa dilakukan secara mandiri, yaitu individu kita pribadi. Ada 3 cara penyaluran dana PSU di kantor pos. Yang pertama, penerima datang langsung ke kantor pos. Nah, di sini caranya itu hampir sama seperti penyaluran dana bansos lainnya ya teman-teman. Kalian akan mendapatkan undangan, kemudian datang ke kantor pos dengan membawa KTP dan undangan tersebut. Undangan tersebut merupakan bukti kalau kalian sebagai penerima PSU 2022. Nah, undangannya didapat dari mana? Undangannya akan dikirimkan langsung ke alamat kalian sesuai di KTP. Seperti itu teman-teman. Kemudian cara yang kedua, petugas pos datang ke komunitas atau perusahaan tempat kalian bekerja. Gitu ya. Kemudian ada cara yang ketiga, yaitu diantar langsung ke rumah penerima PSU. Seperti itu teman-teman. Di sini ketika kalian sudah ditetapkan sebagai penerima, itu nanti akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Penyaluran melalui PT Pos akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima PSU sebagai dasar pencairan dana PSU. Nah, buat kalian yang ingin mencairkan dana PSU ke PT Pos Indonesia harus membawa surat undangan tersebut ya. Surat undangan tersebut fungsinya sebagai bukti bahwa kalian dinyatakan sebagai penerima PSU 2022. Oke, jadi di sini kalau kalian mau mencairkan dana PSU ke kantor pos Indonesia, kalian harus membawa pertama KTP, kemudian ada surat undangan sebagai bukti kalian dinyatakan sebagai penerima PSU 2022. Nah, karena pencairan dana PSU di kantor pos itu sama seperti pencairan dana bansos lainnya, kalian harus membawa KTP dan bukti undangan. Jadi aku mengambil salah satu contoh, ini pencairan dana BLT BBM kemarin ya teman-teman. Ada surat undangannya, kemudian ada KTP-nya. Oke. Kalian bisa langsung datang ke kantor pos.
Oke, buat kalian yang masih bingung gimana cara mencairkan dana di kantor pos, kalian bisa langsung mengunjungi kantor pos, tanya langsung ke petugas kantor posnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, perbedaan pencairan dana BSU melalui kantor pos Indonesia dan melalui Bank Himbara yaitu kalau di kantor pos kalian akan mendapatkan dana tersebut secara tunai, secara cash ya. Kalau pencairan dana melalui Bank Himbara, dana kalian akan tersalurkan melalui rekening Bank Himbara yang kalian punya, ya. Karena di sini pencairan dana BSU 2022 itu diutamakan bagi mereka yang memiliki rekening Bank Himbara, teman-teman. Jadi, istilahnya pencairan dana di kantor pos ini adalah pilihan opsi yang terakhir. Bila teman-teman benar-benar nggak bisa mencairkan dana melalui Bank Himbara, tidak bisa membuka rekening di Bank Himbara, itu opsi terakhirnya yaitu mencairkan dana di kantor pos. Seperti itu, teman-teman. Nah, perlu diketahui di sini kenapa Kemenaker bekerja sama dengan PT Pos Indonesia itu agar penyaluran dana sosial BSU ini bisa tersalurkan ke seluruh Indonesia dengan cepat. Mungkin bagi teman-teman yang daerahnya jauh dari Bank Himbara, itu salah satu solusinya yaitu dengan pencairan dana BSU melalui kantor pos, teman-teman. Oke, jangan lupa pantau terus berita perkembangan mengenai pencairan BSU tahap 2 ini melalui website Kemenaker atau akun sosial media Kemenaker lainnya ya, yang benar-benar bisa dijadikan bukti patokan sebagai pencairan dana BSU 2022 melalui PT Pos Indonesia. Sampai di sini aja, teman-teman. Semoga terbantu. Sukses buat kalian dan sukses buat pencairan dana BSU kalian. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.